Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada jumpa kali ini pertemuan yang barokah. Semoga pertemuan kita hari ini secara barokah dan kita laksanakan secara virtual. Adapun kita lanjutkan materi kita yang terdahulu, bahwa kita akan membahas perubahan entalpi standar. Jadi standar di sini dilambangkan dengan ada tanda 0, agak ditulis agak ke atas sedikit atau dalam bentuk pangkat. Ini standar, artinya dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu. Suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dan ini adalah entalpi, dibaca delta H atau perubahan entalpi standar. Baik, untuk pertemuan hari ini tujuan kita adalah menentukan konsep delta H atau perubahan entalpi dalam persamaan termodinamika. Dan yang kedua, untuk menentukan persamaan termodinamika untuk mengkaitkan perubahan jumlah reaksi atau hasil reaksi dengan perubahan energi. Dan tentunya diharapkan siswa ada rasa ingin tahu, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, untuk sebagai pemula ini kita lihat ada air panas, air dipanaskan dan air dingin, es. Mengapa tangan kita terasa panas apabila itu air panas, dan mengapa kita terasa dingin ketika menyentuh air dingin? Dan itu berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Sistem adalah dalam air panas sendiri dan di luarnya adalah lingkungan. Demikian juga pada air dingin ini, dalam wadah gelas ini adalah sistemnya. Sistem adalah sesuatu yang pusat perhatian kita, dan lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem. Dan sistem sendiri itu ada 3. Sistem terbuka, ini sistem terbuka ini. Sistem tertutup, kalau ditutup itu sistem tertutup. Dan sistem tersekat itu contohnya adalah kulkas, yang materi dan energi tidak bisa keluar masuk. Baik, kita akan menjelaskan yang perubahan hari adalah perubahan entalpi. Itu ada 4 perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu H2 ditambah gas O2 itu bentuk H2O, dan nilainya adalah delta H 68,3 kilokalori per mol. Dan kebalikannya untuk perubahan entalpi penguraian atau disosiasi itu adalah pembentukan terurai menjadi H2 plus O2 sebesar 68,3 kilokalori per mol. Yang ketiga, perubahan entalpi pembentukan pembakaran. Nah, ini seperti contoh C38 terbakar dari oksigen akan terbentuk CO2 dan 4 molekul air terbentuk. Perubahan entalpi minus 223 kilojoule. Dan yang ketiga adalah perubahan entalpi netralisasi. Contohnya adalah reaksi asam basa, asam klorida ditambah dengan asam natrium hidroksida akan terbentuk NaCl plus H2O. Nah, ini contoh perubahan entalpi netralisasi standar. Dan sedikit saya tambahkan, untuk menentukan entalpi pembakaran itu bisa ada 4 cara. Yang pertama kemarin kita coba dengan kalorimeter, dan yang kedua bisa menggunakan perubahan entalpi pembentukan H2O sebelah kanan. Ini perubahan entalpi, ini adalah produk. Jadi perubahan entalpi pembentukan H2O ditambah perubahan entalpi pembentukan CO2 dikurangi perubahan entalpi yang di sebelah kiri, reaktan perubahan entalpi C3H8 ditambah perubahan entalpi standar O2, dan akan diperoleh delta H sebesar minus 223 kilojoule, atau bisa menggunakan hukum Hess. Delta H entalpi pembentukan standar sebelah kanan dikurangi entalpi pembentukan sebelah kiri, atau perubahan entalpi pembentukan standar di produk dikurangi perubahan entalpi pembentukan standar reaktan.
Itu. Nanti kita akan bicarakan cara menghitung perubahan nilai daripada delta H pembakaran. Selanjutnya kita bahas yang berikutnya, apa hubungan energi, kalor, entalpi dan perubahan entalpi. Bagaimana kita ketahui, energi sendiri adalah setiap materi itu punya energi potensial dan energi kinetik yang terkandungnya itu bisa berubah, dan nilainya perubahan itu dinamakan kalor. Jadi dia berubah bentuk saja dari energi potensial atau energi kinetik menjadi kalor. Sedangkan setiap untuk entalpi dan perubahan entalpi, setiap zat mempunyai entalpi, dan entalpi suatu zat tidak dapat diukur, tapi yang dapat diukur adalah perubahannya. Misalkan A menjadi B, A adalah reaktan, B adalah produk, maka A itu adalah H1, B itu adalah H2. Jadi untuk menentukan H2 dikurangi H1 itu adalah delta H. Jika H2-nya lebih besar, maka delta H-nya positif. Jika H2-nya lebih kecil dibanding dengan H1, maka delta H-nya negatif. Jadi yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya saja. Itu terjadi ketika suatu zat mengalami suatu reaksi. Itu semoga dipahamin. Jadi semua zat mempunyai entalpi, yang dapat diukur adalah perubahannya. Sedangkan entalpi suatu zat tidak bisa dihitung. Tuh. Jadi terjadi ketika suatu zat mengalami suatu reaksi. Baik, untuk contoh diperlukan suatu reaksi ini seperti ini. Peruraian pembentukan HBr sebesar minus 72 kJ. Berapakah panas yang diperlukan untuk menguraikan 11,2 desimeter kubik? Ini sama dengan 11,2 liter. Nah, ini jawabannya. Gas HBr terurai terbentuk seperti ini. Kalau 1 molnya terbentuk berarti 36 kJ. Berarti kalau setengah molnya adalah 18 kJ. Dan untuk dapat 18 kJ ini boleh seperti ini jalannya. Untuk mengurai 0,5 mol HBr diperlukan panas sebesar 72 dibagi 2 dikali 0,5 mol sebesar 18 kJ. Dan dapatnya 0,5 ini dari sini diuraikan 11,2 liter atau 11,2 desimeter kubik dibagi 22,4 liter, dapatnya 0,5 mol HBr. Jadi sederhananya dapat ditulis boleh 0,5 mol HBr seperempat H2 ditambah dengan seperempat Br2 plus kalor. Nah, kalornya adalah 18 kJ, deltanya di sebelah kanan, atau ditulis seperti ini boleh. Untuk soal yang kedua, nah ini tujuan kita adalah menuliskan persamaan termodinamika untuk reaksi-reaksi berikut. Ada contoh reaksi propana bereaksi dengan oksigen, atau propana terbakar dihasilkan dari CO2 dan H2O membebaskan sebesar 220 kJ. Nah, ini contoh reaksinya. Cara nulisnya pertama ada dua cara. Pertama dengan cara menuliskan ada delta H-nya, pembakaran C3H8, nah, seperti ini, dapat seperti ini. Atau cara kedua dengan menggunakan kalor. Nah, ini seperti ini. Jadi plus artinya membebaskan kalor. Dan contoh yang kedua, reaksi penguraian AgBr solid menjadi AgBr plus Br2 itu menyerap kalor sebesar 99,96 kJ. Nah, bisa ditulis secara pertama menuliskan ada delta H-nya, dan kedua menuliskan dengan kalor. Jadi 2 AgBr plus 99,96 kJ menjadi terurai menjadi AgBr plus Br2. Jadi ada dua cara mengenal delta H dan menggunakan delta H atau perubahan entalpi, atau menggunakan kalor. Demikian, terima kasih, selamat belajar, dan selamat nanti mengerjakan tugas apabila nanti Pak kirim melalui WA ataupun melalui Classroom. Kami tutup. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.